Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner, kita jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, bincang-bincang mengenai pemilu 2024. Nah, hadir di tengah-tengah kita ada Pak Nasruddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tarakan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nasruddin. Selamat pagi Bang. Kebetulan Pak Nasruddin itu ada agenda di Bulungan, jadi sekaligus mampir kita bincang-bincang sejauh mana sih tahapan pemilu yang sebenarnya masih setahun tapi tidak terasa tidak lama lagi, hampir pas setahun kurang sebulan, karena bertepatan 14 Februari 2024 adalah tanggal pencoblosan. Gimana Pak Nasruddin? Euforia ataupun apa ya, gairah demokrasi di Tarakan, bisa diceritakan dulu sebelum kita lanjut. Ya, baik. Di Tarakan sendiri dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, menurut saya perkembangannya luar biasa. Dinamikanya juga luar biasa. Tapi alhamdulillah kita selama melaksanakan setiap tahapan, baik tahapan pemilu maupun tahapan pilkada, mulai dari tahun 2018 kan ada pilkada 2018, terus kemudian dilanjut 2019 ada pemilu, lanjut lagi 2020 untuk pemilihan gubernur, dan insya Allah kita akan melaksanakan lagi 2024. Secara umum itu berjalan baik, lancar, dan hampir setiap tahapannya itu tidak pernah kita mendapatkan kendala, gugatan begitu. Biasanya kalau gugatan kan itu pasti ada masalah. Berkaitan dengan pemilu untuk tahun 2024, sekarang ini sudah mulai, kan untuk parpolnya sudah selesai pendaftaran. Jadi sekarang ini saya lihat euforianya itu teman-teman yang mau nyalek itu sudah mulai banyak yang konsultasi seperti apa ini ke depannya. Betul, ya. Betul. Meskipun proses pendaftaran belum ya untuk yang satu. Belum, karena rencana untuk pendaftaran itu Bang tanggal 1 sampai 14 Mei. Karena mungkin sebagai informasi saja bahwa sebetulnya 14 Februari tahun 2024 itu kan hari pencoblosannya. Betul. Tadi yang disampaikan oleh Nah, bahwa sebetulnya pemilu itu bukan itu. Bahwa itu adalah hari pencoblosannya, dan pemilu itu kan ada rangkaian tahapan yang sangat panjang gitu. Kalau dalam undang-undang itu kan minimal 20 bulan. Nah, sekarang ini sudah mulai terlihat, padahal kan sebetulnya masih lama tuh. Nah, tapi kita di KPU secara teknis kita mempersiapkan setiap tahapan itu dengan baik. Nah, kita alhamdulillah baru saja ditarakan beberapa hari yang lalu sudah menetapkan daftar pemilih sementara yang nantinya akan terus berproses sampai menjadi daftar pemilih tetap. Nah, sambil di situ mungkin terkait dengan DPS atau daftar pemilih sementara. Nah, ini juga mungkin sekaligus imbauan kepada masyarakat ketika misalkan nanti kan DPS diumumkan ya. Ketika ada nama-nama atau masyarakat yang belum tercampur di DPS, apa yang harus dilakukan nih, Mbak? Baik. Jadi kita kemarin mulai dari tanggal 12 Februari sampai 14 Maret sudah melakukan pencocokan dan penelitian. Jadi seluruh petugas kami ada 600 orang mendatangi setiap rumah warga yang mempunyai potensi hak pilih di situ. Jadi ada ratusan ribu yang didatangi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan pada saat proses itu ada saja misalkan yang ketinggalan. Karena Tarakan itu kan kami melihat penduduknya sangat dinamis. Kota pendatang betul, mungkin ada yang tidak tersentuh, yang kemudian belum tercatatkan. Nah, setelah kita menetapkan DPS ini, kita akan umumkan publikasi ke masyarakat, dan silahkan masyarakat untuk mengecek. Dan mengeceknya ya tidak perlu kantor KPU, tidak perlu juga ke kelurahan, cukup dengan, karena kita ada digitalisasi kan sekarang sudah semua serba aplikasi, jadi bisa melakukan cek apakah sudah terdaftar atau tidak di situsnya KPU. Cek DPT online itu sudah. Cek DPT online. Masuk di Google, cek DPT online, terus kemudian masukkan nick di situ. Nah, di situ langsung akan menyampaikan pesan bahwa Anda ini sudah terdaftar atau belum. Ketika misalkan dalam pengecekan terdaftar, ya segera mengkoordinasikan dengan kita untuk kemudian kita masukkan dalam
DPSHP namanya, daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk kemudian kita masukkan dalam DPS. Jadi mendaftarnya memang harus ke KPU atau mungkin ada aplikasi ataupun posko-posko pendaftaran lainnya? Ya bisa juga melalui aplikasi cek DPT online, bisa juga kan sebetulnya sekarang ini kami di kelurahan ada petugas, Pak. Jadi kalau terlalu jauh misalnya ke kantor KPU bisa ke kelurahan masing-masing ya PPS, atau bisa juga di kecamatan. Jadi semua kelurahan yang ada di Tarakan, ada 20 kelurahan, kita ada petugas, kita standby di situ dan kita sampaikan mereka setiap hari standby di situ. Jadi sebetulnya ada masyarakat yang merasa belum tercatat, belum terdaftar, ataupun keluarganya silahkan mendatangi teman-teman kami. Pak Nasruddin, salah satu indikator kesuksesan pemilu itu kan selain tahapan lancar, tentu kan tingkat ya partisipasi pemilih. Nah, mungkin berkaca dari pemilu di 2019 berapa persen dan kira-kira target di 2024 berapa nih? Ya, di tahun 2019 tuh sebetulnya secara nasional kita itu melebihi. Di atas target karena nasional. Memang kan target nasional kemarin kan 77,5%, kita hampir 80%. Nah, artinya apa? Bahwa semangat ataupun motivasi para pemilih untuk ke TPS kan tinggi. Nah, karena menurut kami tingkat partisipasi itu kan menentukan legitimasi yang terpilih sebetulnya. Sangat disayangkan itu kalau misalkan jumlah pemilihnya 150.000, hanya 50.000 yang hadir, itu kan sayang sekali. Legitimasinya ya kurang di masyarakat. Nah, sehingga kita kedepannya berharap masyarakat itu bisa lebih aktif lagi. Kita belum tahu persisnya berapa yang dikasih angka dari KPU RI untuk. Tapi kalau tadi disampaikan 80% termasuk lumayan tinggi juga ya? Ya tinggi, lumayan tinggi. Ya, bagi kami sudah sangat tinggi karena sudah melampaui target nasional. Nah, kalau pemilu 2024 ini kan gambarannya kan nantinya mayoritas banyak pemilih-pemilih pemula ya, anak-anak milenial yang anak SMA kelas 3 lulus nanti baru menjadi pemilih pemula. Nah, bagaimana ini strategi KPU Tarakan untuk merangkul anak-anak muda ini supaya tingkat partisipasinya cukup bagus? Dan kadang anak muda kan kadang apatis sih, ngapain juga nyoblos, nah ini gimana nih? Jadi sebetulnya bagi kami pemilih pemula itu adalah salah satu pemilih yang sangat strategis. Karena mereka itu ibaratnya ya masih suci lah ya. Pemikirannya itu masih labil, belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran negatif terkait dengan pemilu. Jadi bagi saya mereka itu adalah pemilih yang merupakan pemilih orang-orang baik. Nah, sangat disayangkan ketika misalnya pemilih yang orang baik ini terus kemudian baru pertama kali menggunakan hak pilihnya tidak digunakan. Ya, saya banyak berdiskusi dengan teman-teman di kantor apa strategi kita. Ada beberapa hal yang kita akan lakukan. Salah satunya adalah mendatangi sekolah-sekolah. Terus kemudian tidak hanya di sekolah-sekolah, kita juga gencar. Ya, karena kan sekarang fenomena ngopi di kafe itu kan anak-anak muda itu luar biasa menurut saya. Kita ada beberapa titik juga kita sudah sampaikan pesan-pesan politik itu kepada mereka. Sudah tergambar berapa sih kira-kira? Kalau biasanya setiap tahunnya itu kan sekitar 3.000-an sampai 5.000-an. Nah, ini ada dalam waktu ini bisa kita ini mungkin ada sekitar ya 20% sampai 25% itu pemilih pemula. Karena pemilih pemula itu kan sebetulnya bukan hanya yang anak muda, tapi yang kayak TNI, Polri yang udah pensiun gitu ya. Betul. Jadi pemilih pemula itu yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Ya termasuk sebetulnya pensiunan TNI, kita juga sudah TNI Polri itu kan tidak punya hak pilih. Tapi kalau sudah purna dalam masa pensiunnya itu ya kita berikan hak pilih. Nah, kembali kepada tahapan pemilu. Kemarin kan untuk yang DPD kan sudah tahap apa ya, verifikasi itu coklat ya. DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian juga di DPS juga sudah pleno, dan kalau nggak salah ini pleno di tingkat di provinsi. Betul. Ya, kalau untuk DPD sendiri tahapannya kita alhamdulillah Tarakan sudah selesai. Tahapan verifikasi administrasi dan tahapan verifikasi faktual tahap kedua. Nah, kita kemarin sudah sampaikan hasil verifikasi faktual kita itu di provinsi, dan provinsi kemarin sudah dilakukan rekap terkait siapa-siapa saja peserta yang menjadi
memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. Itu kemarin sudah disampaikan di KPU provinsi. Nah, itu ada 5 dari 17 ada 15 yang memenuhi syarat dan ada 2 yang tidak memenuhi syarat. Nah, terkait dengan DP sendiri, insya Allah besok jadwal itu 13-14 akan ada rekapitulasi untuk daftar pemilih sementara tingkat provinsi. Ya, kita akan mengakumulasi semua pemilih itu Kaltara. Kaltara jumlahnya 170.676, jadi 170.676 ribu pemilih dibagi menjadi 4 kecamatan, terus kemudian dapilnya juga 4 dapil. Jadi Tarakannya menurut saya adil ya persis dia. Ada 4 dapil dari 30 kursi. 30 kursi. Ya, betul. Dari 30 kursi dibagi 4 dapil. Kalau boleh tahu penyebaran dari 30 kursi 4 kecamatan itu berapa per kecamatan, berapa kursi rata-rata? Ya, jadi di tengah itu ada yang 9, 7, 10 dan 4 ya. Paling sedikit 4 itu di Tarakan Utara karena memang jumlah penduduknya tidak begitu banyak ya. Paling sedikit daripada kecamatan lainnya. Jadi persis sebetulnya Tarakan Tengah, Tarakan Timur, Tarakan Barat, Tarakan Utara. Jadi dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4. Jadi lebih enggak dari sisi wilayah juga enggak terlalu jauh-jauh ya. Betul Bang. Nah, itu salah satu maksudnya keuntungan lah daripada kami itu secara geografis tidak terlalu sulit kita untuk menjangkau masyarakat. Begitu juga barangkali untuk peserta pemilunya dalam melakukan kampanye, dalam melakukan sosialisasi juga tidak terlalu sulit. Ya cuma memang dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Kaltara, Tarakan yang paling banyak jumlah pemilihnya. Oh, dibanding Nunukan masih banyak Tarakan? Ya masih jauh lebih banyak Tarakan. Oke. Nah, tadi kembali soal sekarang ini kan tanda kutip banyak calon-calon legislatif atau ya mungkin kita bicara pengalaman dulu. Ya. Ada orang istilahnya orang yang politik uang atau apapun. Nah, bagaimana antisipasi KPU dan memberikan penyadaran juga edukasi lah kepada masyarakat bahwa memilih itu kan mencerminkan calon pemimpin masa depan. Betul. Nah, seperti apa nih Bang? Jadi bagi saya itu ya teori sederhana itu begini, Pak. Itu kan ada teori Abraham Lincoln itu kan bahwa kita negara demokrasi. Negara demokrasi itu kan pemimpinnya dipilih oleh rakyat sebetulnya. Dan rakyat oleh rakyat itu rakyat itu kan. Tapi menurut saya ya bukan hanya dari rakyat oleh rakyat itu rakyat, tapi juga betul-betul benar-benar dari rakyat, benar-benar oleh rakyat dan benar-benar untuk rakyat. Jadi semangatnya apa? Bahwa kita ini memilih pemimpin. Pemimpin ini kan yang akan membuat kebijakan. Jadi kebijakan apapun itu yang ada di negara kita, kebijakan politik, kebijakan hukum, kebijakan ekonomi, itu dimulai dari pemimpinnya gitu. Nah, ketika kemudian kita salah, kita tidak maksimal, hanya asal-asal memilih pemimpin, tentu dampaknya ke masyarakat juga, ke rakyat juga. Nah, saya sering mengkampanyekan, menyampaikan sosialisasi ke masyarakat bahwa yang diperhatikan di dalam memilih pemimpin itu kan visi dan misinya tuh. Bukan ini siapa orangnya ini apa, karena kan dalam pemilu itu kan ya terkesan politik identitas itu biasanya muncul itu, dan itu menurut saya salah satu yang merusak sistem demokrasi kita, itu memilih pemimpin berdasarkan identitas. Sebetulnya kan tidak masalah itu ketika memang orangnya itu betul-betul capable, itu betul-betul punya kapasitas, punya kemampuan untuk memimpin. Nah, ketika kemudian kita menggunakan hak pilih kita secara rasional, memperhatikan visi dan misinya, mau apa sebetulnya mereka pemimpin kita ini kalau kita pilih. Nah, itu yang kita dengarkan. Makanya kan ruang-ruang untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye ke masyarakat itu kan ada tuh. Selama 75 hari ya silakan untuk peserta itu menyampaikan pesan-pesannya, misi-misinya disampaikan. Bukan, jadi kalau sudah disampaikan visinya dan betul-betul mengena ke masyarakat, nah akhirnya ya kita berharap karena visi dan misi itulah yang mendorong mereka ke TPS.
bukan karena yang lain, bukan karena yang mohon maaf, karena sesuatu. Kadang idealnya memang seperti itu ya, tapi kan dalam prakteknya kan masih masyarakat kan seperti itu. Nah, mungkin ke depan kan kita juga perlu mengedukasi ke tadi ya, ke masyarakat pemilih tadi. Betul. Masyarakat itu menurut saya jangan dijadikan objek nih. Objek itu kan kita cuma dapat sekian, cuma ya mohon maaf lah dengan ya cukup untuk membeli gorengan begitu, sementara kita merusak lah demokrasi kita dengan cara-cara begitu. Dan saya meyakini ketika ini terus saya ulang-ulang, saya meyakini betul kapan kemudian pemimpin itu dihasilkan dengan cara-cara kotor seperti itu, money politik dan seterusnya, yakinlah dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, artinya ini semua pihak juga, artinya si calon juga jangan sampai menawarkan sesuatu, si pemilih jangan juga berharap sesuatu kan gitu ya. Lebih kepada tadi kita melihat bagaimana visi misi si calon, sehingga kalau memang ini capable seperti yang Abang sampaikan, kira-kira memberikan dampak terbaik di masa depan kota atau daerah kita, tentu yang ini yang layak kita pilih. Bahkan sebetulnya menurut saya itu Bang, kan dari rakyat untuk rakyat. Contoh misalkan di dalam satu wilayah, dalam satu kecamatan ada orang yang kita anggap baik, seharusnya masyarakat itu yang berembuk gitu. Ini kayaknya kita bagus, ajukan ini sebagai salah satu pemimpin di kota kita ini. Jadi masyarakatnya yang berembuk, kalau bisa yang mereka yang mengumpulkan uang untuk kemudian memberikan ke calonnya itu. Nah, menurut saya itulah yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Menurut saya bukan sebaliknya. Ada yang mau nyalon, nah dia yang mengkampanyekan dirinya, dia belum dikenal orang, akhirnya ya luar biasa. Menurut saya anggaran, tenaga yang digunakan untuk memperkenalkan, mencitra diri kita. Nah, belum lagi itu masih pencitraannya, belum lagi ketika mengajak mereka untuk menyukai kita kan butuh lagi proses. Belum lagi ketika misalnya mengajak mereka untuk memilih kita kan, kasihan ini bukan dari rakyat oleh rakyat, tapi dari caleg oleh caleg untuk caleg. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu yang harus di paradigma masyarakat itu harus dirubah. Betul. Nah, kemarin yang agak ramai kan soal gugatan salah satu partai politik yang akhirnya yang kemarin yang terbaru adalah proses tahapan pemilu tetap jalan seperti biasa. Tetapi satu sisi juga dari Bawaslu nggak salah ya menyatakan bahwa perlu verifikasi ulang, itu juga berdampak atau mempengaruhi juga tahapan-tahapan di KPU Utara kan? Iya, yang jelas setiap perubahan jadwal itu kan pasti mempengaruhi kita punya tahapan. Tapi kita ini di kabupaten kota karena secara hierarki di KPU itu kan regulator. Di provinsi koordinator, kita eksekutor. Jadi apapun yang menjadi kewenangan kita sudah diberikan instruksi dari KPU RI, wajib kita jalankan apapun itu. Dan sekarang ini ya salah satu partai yang kita sudah lakukan verifikasi administrasi karena melakukan gugatan, dan itu sudah sampai pada proses tahapan administrasi untuk menuju perbaikan. Nah, kita sudah lakukan administrasinya, tinggal sudah juga melakukan verifikasi faktual untuk kepengurusan anggota juga sudah selesai. Tinggal kita menunggu apakah mereka akan melakukan perbaikan untuk kemudian dilanjutkan lagi verifikasi perbaikannya untuk dan putusan finalnya nanti di KPU pusat nanti ya. Ya jelas untuk sekarang ini partai tersebut itu belum ditetapkan sebagai salah satu peserta pemilu, dan sebagai informasi saja sampai hari ini jumlah peserta pemilu kita itu untuk partai politiknya ada 18 partai politik. Tetap 18 partai politik. Masih 18. Terbaru yang Partai Umat itu ya? Ya, yang kemarin terakhir. Ada Partai Prima ini yang mengajukan gugatan terkabulkan, dan kita sudah melakukan verifikasi terkait itu, tapi belum ditetapkan sebagai peserta pemilih. Kalau di dalam tahapannya itu saya lihat penetapannya itu tanggal 21 April. Itu ditetapkan masih cukup lama ya. Itu pun kalau tapi kita tunggu ya putusan kalau 1 April. Kita hanya melaksanakan disuruh. Sebetulnya yang verifikasi administrasi dan faktual itu kan KPU RI. Kita hanya membantu di lapangan untuk melaksanakan verifikasi faktual karena kita yang paling dekat dengan keanggotaan partai itu. Dan ya satu-satu ya kita datangi sesuai dengan uji sampelnya. Pak Nurdin, tadi kita diskusi depan, Pak Nurdin sudah 2 periode menjabat sebagai Ketua KPU. Atau sebelumnya? Sebelumnya saya anggota KPU divisi data informasi. Nah mungkin bisa di-sharing juga suka dukanya nih, suka dukanya menjadi komisioner KPU nih. Seperti apa nih Pak Nurdin?
Jadi saya sebetulnya waktu masuk periode kedua, karena diminta, semua panjang ini kita. Iya. Saya coba persingkat. Saya ditanya kemarin pada saat menuju proses periode kedua, kenapa masih mau menjadi anggota KPU? Oke. Kan itu agak repot katanya itu menghadapi orang yang berdinamika, yang berkonflik, terus kemudian untuk mencari kekuasaan itu kan. Jadi saya bilang begini, menjadi penyelenggara menurut saya itu ada sesuatu yang ya langka menurut saya. Karena apa? Menjadi penyelenggara ini kan kita dituntut untuk menjadi orang baik, Bang. Iya, jadi wasit yang harus menjadi baik kita itu, karena setiap gerakannya kita itu pasti menjadi di CCTV orang. Nah, saya tertariknya di situ menjadi penyelenggara, bahwa kita pada saat menjadi anggota KPU ataupun menjadi penyelenggara pemilu, kita dituntut untuk menjadi orang baik, dan juga kan tujuan akhir kita kan itu, Bang, untuk menjadi orang baik. Nah, di KPU saya menjadikan itu sebagai wadah saya untuk kemudian saya berproses menjadi orang baik. Makanya seperti apapun dinamikanya itu nikmati saja. Ya kadang-kadang juga kita ini digugat orang, demam-demam juga kita ini, Bang, kalau sudah. Itu yang saya tanyakan. Ya, jadi orang baik kan tentu banyak godaan juga kan. Luar biasa godaannya. Baik godaan secara finansial yang menggiurkan, termasuk godaan ancaman yang mungkin juga bagi kita cukup bikin denyut-denyut juga gitu. Makanan sehari-hari lah pada saat mulai. Tapi saya melihat begini, bahwa sebetulnya kan nilai penyelenggara itu kan integritasnya, integritas, kejujuran kita melaksanakan tahapan, dan menurut saya integritas itu seperti emas tuh. Emas itu kan mau ditaruh dimanapun dia tetap bersih, dia tetap emas. Dia mau ditaruh di paret misalnya, di laut dia tetap emas. Nah, itulah yang kita harus pegang. Nah, ketika orang menilai kita seperti emas, itu ya saya terkadang pada saat misalnya nongkrong di dalam suatu kafe misalnya, itu kan ada potensi juga ketika misalnya kita duduk bersamaan, itu kan bisa dicurigai orang. Tapi saya beberapa kali melakukan itu, misalnya ngajak keluarga, terus kemudian ada tokoh-tokoh partai politik yang mereka yang menghindar gitu. Nah, artinya saya meyakini begitu, dia melihat kita bahwa ada penyelenggara di situ, sebaiknya kami menjaga dia. Saya melihatnya itu. Jadi kita saling menjaga, kami menjaga teman-teman peserta pemilu, peserta pemilu juga menjaga kita. Nah, itulah yang saya selalu ciptakan dalam perjalanan saya sebagai. Kuncinya memegang teguh aturan. Betul. Dan tegak lurus, jangan pernah bengkok-bengkok lah. Ya, karena penyelenggaraan kan baik saja itu belum tentu orang menilai baik, apalagi memang kalau sudah bengkok. Makanya PPK, PPS itu saya ingatkan betul. Integritas itu kuncinya. Kalau kita lurus, insya Allah itu mau bengkok-bengkok seperti apa kita orang itu, kita tidak akan mempan itu dengan itu. Hal yang paling mengesankan pas kejadian apa, Gina? Ya kalau saya tuh begini, pada saat misalkan kita mau menetapkan ini, menetapkan masa-masa menetapkan calon terpilih. Terus kemudian pada saat kita sahkan itu kita kita ketuk palu 3 kali, tak, dan semuanya menerima. Oh, itu capek kita, terus kemudian plong itu. Nah, kayak kita berhasil melaksanakan ini. Dan ya yang terkesan lagi di pemilu 2019 yang terakhir ini, saya setelah selesai pencoblosan jam 1 siang itu saya ada ditelepon beberapa tokoh masyarakat. Assalamualaikum Adinda, assalamualaikum Pak Ketua, assalamualaikum. Luar biasa kamu nih, katanya, teman-teman Tarakan mampu menjaga kondusivitas sampai selesai pencoblosan itu tidak ada riak-riak sedikit pun di dalam TPS. Terima kasih. Termasuk di pilkadanya. Termasuk ya di pilkada. Kami sebagai tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih karena memang kita melihat KPU Tarakan sudah melaksanakan setiap tahapan secara berintegritas, semua penyelenggaraan netral. Makanya ya tokoh-tokoh masyarakat senang juga. Karena kan ya bahaya juga ini kalau ada konflik di dalam pemilu itu tuh bisa menjadi, apalagi Tarakan. Konfliknya kecil bisa jadi besar dia karena ya kita tidak terlalu jauh ininya, tidak secara geografis itu. Kalau kita diceritai buruk misalkan, itu cepat dia menyebarnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, maksudnya ya di situ kira-kira ininya. Jadi senang sekali tuh rasanya itu bisa ditelepon. Itu sesuatu yang
tidak ternilai harganya ya. Tidak ada, itu yang tidak bisa dinilai dengan apapun itu. Nah ini dua periode kan sudah di jalan ini. Siapa? Sebagai penyelenggara kira pengen nggak terjun sebagai pemain juga? Artinya udah tahu nih strategi, tahu langkah, tahu apapun. Nah, berarti kalau mau main tinggal turun aja nih. Gitu. Ya, jadi kalau saya sering diingatkan sama pendahulu-pendahulu kita, kalau takdir kita itu kan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz itu. Tinggal kita bagaimana berikhtiar dengan baik itu kan. Berikhtiar dengan baik. Yang jelas saya hampir ditanya, hampir setiap kali itu ditanya. Ini kan sudah periode kan. Ini mau jadi apa ke depannya ini? Menjadi peserta atau mau jadi penyelenggara di level lebih tinggi ya? Ya. Ada dua sebetulnya Bang, niat kita ini. Mau mencari uang atau mau mengabdi. Nah itu yang masih saya pikirkan itu. Kalau saya mencari uang, saya tidak jadi penyelenggara Bang. Kalau saya mengabdi, saya akan menjadi penyelenggara. Karena penyelenggara pemilu itu bukan cari uang kita di situ. Ada pengabdian kita ke negara yang secara totalitas kita abdikan ke negara itu. Betul. Nah, itu menjadi apapun yang penting bermanfaat bagi masyarakat. Itu mencari uang atau mencari pengabdian. Terakhir Pak Presiden mungkin ingin disampaikan kepada audiens masyarakat Tribuner terhadap bagaimana sih supaya pesta demokrasi di 2024 ini bisa berjalan dengan baik, partisipasi juga cukup tinggi. Silakan Bang. Bahwa di dalam pelaksanaan pemilu ini kan ada 3 komponen yang terlibat di situ. Ada penyelenggara pemilu, KPU. Ada penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu dan DKPP. Terus kemudian ada peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu kan yang berasal dari DPR, calon DPR, terus kemudian DPD dan presiden. Terus ada masyarakat. Nah, maksud saya ketiga komponen itu harus punya pandangan yang sama, bahwa pemilu itu harus dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip pemilu. Asas dan prinsip pemilu itu yang banyak dikenal kita itu kan kejujurannya dan keadilannya. Jujur dan adil. Nah, penyelenggara pemilu harus jujur, harus adil, harus memperlakukan sama terhadap semua peserta pemilu. Peserta pemilu juga begitu, harus jujur bahwa kita akan dipilih oleh masyarakat ini menjadi pemimpin. Nah, pemimpin yang harus jujur mencitrakan dirinya, jujur kemudian menyampaikan pesan-pesan politiknya, dan jujur di dalam memegang amanah nanti ketika sudah terpilih. Begitu juga bagi masyarakat pemilih, dia harus jujur juga bahwa ke TPS itu memang dia punya niat bahwa yang dipilih ini berdasarkan hati nuraninya begitu ya, berdasarkan hati kecil kita itu. Karena hati kecil itu tidak bisa dibohong, bukan karena sesuatu yang kemudian menggerakkan kita ke TPS. Sehingga kesimpulannya semua komponen itu baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun masyarakat harus berdasarkan asas kejujuran dan keadilan melaksanakan setiap tahapan pemilu. Sebaliknya, salah satu mereka tidak jujur atau curang, maka hasilnya juga tidak baik, gitu kan? Pasti tidak baik. Betul. Pasti tidak baik. Artinya kan betul, berarti semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi ini harus sampaikan Bang Nurdin harus jujur dan adil demi menghasilkan calon-calon pemimpin kita yang memang nanti tentu juga yang jujur dan adil juga. Terima kasih Pak Nasruddin, Ketua KPU Kota Tarakan yang sudah sharing mengenai bagaimana kita menghadapi pemilu di 2024. Kita jumpa lagi di program Mata Lokal tentunya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.